Ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Yasulangun yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada pagi hari ini Allah masih menghidupkan kita kembali, mengembalikan roh kita pada jasad kita dan memberikan kesehatan pada kita, serta memberikan kesempatan kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa bangun tidur kita. Masih ingat doa bangun tidur Bapak nggih? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adzinali bidzikri. Selain doa yang biasa kita baca, kita pelajari sejak TK dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Itu doa apa itu Bapak? Doa bangun tidur nggih. Bangun tidurnya yang mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Tidak ada redaksi bangun tidurnya kan gitu ya. Kalau yang saya baca tadi agak mirip-mirip ada gitu ya. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi ya. Jadi Allah mengembalikan ruh kita pada jasad kita, karena pada saat kita tidur roh kita itu dalam genggaman Allah, kemudian dikembalikan bagi yang Allah kehendaki, dan bagi yang Allah kehendaki untuk tidak bangun ya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian nantinya roh kita itu sebelum hari kiamat berada di alam barzakh, alam penantian yang tidak bisa pulang kembali. Tetapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang meninggal itu rohnya berada di kuburan, kalau suka wayang ditanggap ke wayang. Ya, kemudian suatu saat Jumat Legi itu pulang ya. Begitu Bapak nggih. Ada yang seperti itu, padahal orang yang meninggal itu rohnya berada di alam barzakh yang tidak bisa kembali lagi. Ada yang ingin kembali, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa mau kembali ke dunia? La'ali a'malan sholihan fi ma taraktu, kata ruh tadi. Saya ingin kembali ke dunia, ingin beramal soleh, ingin melaksanakan apa-apa yang pernah aku tinggalkan. Nah, di antara yang ditinggalkan itu adalah fi ma taraktu, kalau saya baca dalam tafsir itu adalah 2 rakaat ba'diyah qobliyah itu. Oleh sebab itu kita coba untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat wajib itu, supaya nanti kalau kita mati gak ingin pulang kembali lagi. Ya Allah pulangkan saya, pernah dulu tidak mengerjakan 2 rakaat yang aku tinggalkan. Tapi kata Allah tidak mungkin ya, kalah gak iso wis kowe balik mana itu ya. Kowe kepingin balik, kepingin beramal soleh, kepingin sholat lagi, meninggalkan yang kamu, mengerjakan yang kamu tinggalkan itu mek caulo, kata orang Jember. Kata orang Wadgali juga gitu, aja camlolo gitu. Ingin kembali ya Allah, saya ingin beramal soleh itu. Kala, kata Gusti Allah, tidak bisa sudah. Oleh sebab itu kita bersyukur pada pagi hari ini masih dihidupkan kembali
roh kita dikembalikan kepada jasad kita, diberikan kesehatan afani fi jasadi, kemudian juga diberikan kesempatan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya sampaikan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memandu kita ke jalan yang benar, yakni berada pada dinul Islam ini, yang patut kita syukuri, yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa kehidupan kita, kata Nabi Muhammad itu, atau termasuk di dalam Al-Quran yang kita hari ini sudah berada pada fase hidup di alam dunia. Yang sebelumnya kita hidup di mana, Bapak? Sebelum hidup di dunia ini di kandungan, di alam roh. Sebelum alam rahim, ya tadi rahim itu sebelumnya ada di alam roh, yang sebelumnya di alam azali itu. Yang kita dulu juga sudah pernah berjanji dengan Allah ketika roh kita belum dipertemukan dengan jasad kita, sudah pernah berjanji kepada Allah bahwa kita bersaksi Allah adalah Tuhan kita. Masih ingat Bapak dulu? Ketika di alam roh dulu, sebelum dipertemukan dengan jasad kita, bahwa kita sudah berjanji, apakah aku ini Tuhanmu, kata Gusti Allah. Alastu, bagaimana itu? Ya, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita menjawab, bala Sayyidina inggih Gusti. Tapi setelah itu lupa kan ya. Setelah kita lahir juga tidak tahu. Kemudian diberitahu oleh Nabi Muhammad melalui Al-Qur'annya bahwa kita hidup di dunia ini tujuan utamanya adalah ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepadanya. Yang kemudian setelah alam dunia ada alam barzah, ada alam kiamat, ada yaumul hisab, kemudian terakhir nanti akan ditempatkan di surga atau di neraka. Ada yang ingin masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin. Yang ingin masuk surga siapa Bapak? Angkat tangan coba, saya ingin tahu. Satu, hanya satu, dua. Masya Allah. Yang lain ingin masuk neraka ini ya. Ya kadang-kadang memang orang-orang itu kalau diiming-imingi swarga gak kepincut, diwedeni neraka ya ora wedi. Ya ini masyarakat yang sekarang kan seperti itu. Ya. Padahal di surga itu adalah sangat menyenangkan sekali. Ya, kalau ini saya pada subuh atau pada subuh ya akad pagi ini saya ingin bawakan kabar gembira sajalah. Kabar yang enak-enak nggih. Setuju nggih Bapak nggih? Ya, kabar gembira yakni tentang surga. Yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat yang kedua. Surat kedua itu surat Al-Baqarah. Kalau santri-santri saya itu ketika saya tanya kadang lupa itu. Al-Baqarah surat keberapa pertama Pak? Nah, Al-Fatihah itu enggak masuk karena di dalam kitab Jalalan Al-Fatihah enggak ditulis di depan kan. Ya, kebetulan saya ngajar di Pondok Pesantren Al-Husna, kemudian di Panti Asuhan Budi Mulya, ngajar PHIWM itu, dan ngajar bahasa Inggris ya. Di pondok itu diajari bahasa Inggris juga ya. Yang kebetulan saya dulu sastra Inggris disuruh ngajar, Pak. Bahasa Inggris Pak? Oh ya sudah ya, tambahan. Di Panti Asuhan Budi Mulya yang santrinya sekitar 30-an itu. Yang tadi diperkenalkan saya adalah Ketua LPCL ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Jember. Yang dulu di Jember sini, maka adik saya tadi itu, oh, kok sudah putih rambutnya, kemarin digambar itu karena jenggote ya.
tidak berjenggot sekarang sudah putih ya. Ini tanda-tanda ya hidup di dunia itu kan sementara sekali ya. Yang sudah sepuh itu sudah nikmatnya dikurangi. Kalau duduk sudah kaki selonjor itu ya. Ya. Loh itu tanda-tanda itu ya. Kemudian mata sudah mulai kabur. Ya, tadi dengan Pak Haji Marsuni itu, wah ini si noman aku, soalnya rambutku gak putih kan gitu. Nek usia sih akian aku, tapi noman aku, kata Pak Haji Marsuni tadi itu. Ya, rambutnya masih hitam itu, tutupnya itu lengkap. Ini tanda-tanda bahwa kehidupan di dunia yang sementara ini, mata sudah mulai kabur kan ya, kemudian pipi sudah kendur, gigi sudah mulai gugur ya. Kalau diberi makanan marning itu jamudin ya, itu sudah bal-balan di dalam mulut itu ya. Kemudian juga daya ingat sudah mulai dikurangi. Bibir ini sudah kadang-kadang cerewet kan ya. Sebenarnya cerewetnya orang tua itu memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan banyak pahala. Masih ingat bapak dulu ketika masih kecil itu kan suka tanya kepada orang tua kita, "Pak, iku apa? Mbok, iku apa? Mak, iku apa?" Ya. Setelah dijawab masih tanya lagi. Saya pernah baca itu ada seorang anak yang ditanya oleh bapaknya yang sudah sepuh. Yang sudah sepuh itu bertanya, "Le, itu apa?" Dijawab oleh anaknya, ya dia duduk di depan pintu, duduk di kursi goyang itu menjawab, "Itu burung, Pak." Nah, ditinggal oleh anaknya. Anaknya lewat lagi ditanya lagi, "Nak, itu apa?" "Tadi sudah saya beritahu itu burung, kok sik takon maneh kira." Nah. Padahal kita dulu tanya itu berulang-ulang oleh orang tua kita, dijawab dengan enak sekali kan ya. Terus ditanya, jawab. Anak kita tanya, kita jawab. Nah sementara sekarang bapak kita, orang tua kita bertanya 2-3 kali sudah disentak. Padahal kesempatan untuk berbakti kepada orang tua dengan menghargai dan menghormati. Yang orang tua itu memang ya diantaranya adalah cerewet seperti itu. Termasuk juga tangan ini sudah mulai dikurangi kekuatannya kan, trembling apa dredik gemeter ya apa jenenge? Buyuten ya. Buyuten ini yang sudah jadi buyut ini sudah tahu. Buyuten ini ada anak ya yang ketika ibunya buyuten ini makan pakai piring beling Pak. Kemudian jatuh. Apa kata anaknya? Wes, mbah iki gak usah duweni piring beling wes, entek-enteki piring ae, wes kai piring seng ae. Atau piring apa jenenge sing sekarang itu plastik gitu ya. Padahal kita dulu masih kecil berapa kali kita mecahkan gelas itu. Sekarang orang tua kita mecahkan piring sekali saja sudah di padahal mestinya ada kesempatan yang indah sekali hormat kepada orang tua dengan membalas budi, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua yang nantinya akan dimasukkan surganya Allah. Kalau orang tersebut berbuat baik itu kan masuk dalam amal soleh. Syarat untuk masuk surga kan hanya 2 secara garis besar, yaitu amanu wa amilus solihah yang tadi saya katakan di Al-Baqarah ayat yang ke-25 itu. Bagaimana bunyinya ini? Ada ya? Hafid Al-Quran di sini kan banyak ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratil rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Berikanlah kabar gembira ya, jadi saya ingin bawakan kabar gembira ya. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu disediakan oleh Allah surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir ya.
diberikan istri-istri atau jodoh-jodoh ya, yang mutahharah, yang sangat luar biasa sekali. Itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah, disediakan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tetapi syaratnya adalah dua tadi apa? Amanu wa amilis sholihat. Secara umum itu beriman dan beramal soleh. Ya iman itu ya rukun iman yang 6 itu kita yakini betul. Jangan sampai kita mengurangi ya. Ada yang dikurangi itu nggak usah iman kepada hari akhir lah, gak ono itu ya. Rukun iman yang 6, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya, dan seterusnya itu ada 6, wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu kita yakini betul. Ya, beriman kepada itu, beriman kepada Allah juga kita yakini bagaimana Allah itu sebenarnya yang mematikan, menghidupkan, yang menggenggam roh kita ketika kita tidur, yang nantinya juga akan menempatkan kita di surga atau di neraka. Kita imani itu, kita yakini ya. Jangan sampai meleset ya. Malah rukun iman ditambah dengan yang lain. Kalau saya kenalan dengan teman-teman yang ada di Jember itu atau di luar, mana rumahnya? Wah, saya di Darungan dekat laut. Dekatan tuh ya, Nyi Roro Kidul ya. Nah, jadi ternyata Nyi Roro Kidul rumahnya di selatan. Selatannya Pak Haji Satun ini. Masih ada itu Nyi Roro Kidul itu. Belum pernah ketemu ya. Tidak usah ditambah lah iman kepada Nyi Roro Kidul, enggak perlu ya. Tidak perlu ditambahi. Iman ya rukun 6 yang ada itu benar-benar kita pelajari, kita yakini, kita tambah keimanan kita itu. Ibu bapak yang mulia, saya tadi sampaikan bahwa kabar gembira kaitan dengan surga ya. Ada banyak nama-nama surga yang termaktub di dalam Al-Quran itu. Saya cuplik beberapa saja. Nama-nama surga itu ada 8 ya. 8 nama surga itu. Satu surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu diperuntukkan bagi para nabi ya. Para rasul itu ditempatkan di surga itu. Kalau panjenengan ingin bersama nabi ya, bisa masuk ke surga Firdaus. Siapa yang harus masuk ke surga Firdaus? Ya syarat utamanya tadi itu, amanu wa amil sholihah. Bukan sebaliknya ya ta. Mafhum mukhalafahnya bahwa orang yang beriman itu kebalikannya adalah orang yang tidak beriman, orang kafir, orang syirik ya. Amal soleh berarti kebalikannya adalah amal salah. Nah, ini tidak bisa masuk ke sana nantinya. Dasarnya adalah ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus ya. Kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Jadi sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebagusan, mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Surga Firdaus tempat tinggal para rasul itu, karena tingkatan surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Kalau kita baca di Al-Quran surat Al-Mu'minun itu juga ada kata Firdaus kan ya. Qad aflahal mu'minun ya. Jadi orang-orang yang beriman itu disediakan surga Firdaus. Orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sholat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan hal yang lago, yang sia-sia ya. Kadang kita kan ngobrol main HP seenak itu, padahal itu masuk lago itu.
apakah kebagian firdaus atau tidak. Silakan dicek lagi Quran surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 itu ada 6 atau 7 kriteria yang ada di sana. Salatnya khusyuk. Salat khusyuk itu yang bagaimana, Bapak? Halo? Salat yang khusyuk itu yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Apakah nak sholat khusyuk itu bagaimana, Pak Ska? Apakah karena lupa gitu? Ya. Lali pingpong, lali rokaatnya juga sampai lali gitu. Ya, itu khusyuk. Kalau di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu bahwa khusyuk itu dijelaskan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di kisah tentang Bani Israel itu ya, hafal nggih di Bani Israel itu, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattakun. Termasuk juga di sana dikisahkan atakmurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu abad kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk bagaimana? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang kadang-kadang Al-Qur'an itu dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri, bukan dengan ra'yu, dengan akal pikiran. Dijelaskan bahwa khusyuk itu menurut Al-Quran ayat yang ke-46 Al-Baqarah tadi itu adalah orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Sehingga Abu Bakar itu ketika takbir Allahu Akbar itu sudah gemeter gitu. Karena akan bertemu dengan Tuhannya, yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Jenggotnya ini sampai basah dengan cucuran air mata itu. Panjenengan kalau sholat bisa basah jenggotnya, Pak? Oh, enggak duwe jenggot. Nuang gemetar itu ya. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq seperti itu, kalau sholat itu badannya gemetar, kemudian air mata itu bercucuran ketika ingat kepada Allah dan siksa-siksanya. Mungkin bisa nanti dicoba begitu ya. Khusyuk itu seperti ini. Khusyuk itu bukan lupa rakaat ya. Iki rakaat kepiro karena khusyuknya gitu ya. Yang pertama di surat Al-Mu'minun tadi juga ada kaitan dengan Jannatul Firdaus. Kemudian yang kedua ada surga Aden. Surga Aden itu disediakan bagi orang yang menyucikan diri. Suci dirinya, baik itu dari hadas kecil, hadas besar, hatinya juga suci ya. Tidak melakukan banyak maasi, banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini. Jadi orang yang suci yang mencucikan diri kita lah. Kalau saya tanya bapak-bapak, mata kita ini digunakan untuk apa? Halo? Untuk melihat, ya. Mohon maaf ya. Kalau sekedar untuk melihat itu kambing punya mata untuk melihat. Kalau kita mestinya bukan sekedar melihat, tapi ditambahin ya, melihat yang baik-baik yang diridhoi Allah. Ya. Jadi bukan sekedar melihat nanti naik pesawat ya. Kalau adik saya tadi cerita di mana? Di kereta api ditambah dengan ada pramugarinya ya. Kereta api ada pramugarinya, pesawat terbang juga ada pramugarinya. Yang saya pernah terkejut itu ada teman ketika ada pramugari mau lewat itu dia katakan, wah ada Pajero. Saya lihat itu Pajero, masuk Pajero naik pesawat terbang. Apa Pajero, Pak? Paha jelas separuh. Jadi ternyata pakaiannya beda dari.
pramugari itu dari depan itu tutup berukut itu, tapi sebelah pahanya yang kanan atau kiri itu disobek ya, mungkin penjahitnya kurang benang gitu ya. Wah, Pajero. Wah. Kalau mata kita digunakan untuk melihat Pajero seperti itu, ya, paha jelas separuh tadi, mohon maaf, ya berarti tidak ubahnya dengan makhluk yang lain yang tidak diberikan Al-Quran. Mata digunakan untuk apa, Bapak? Melihat yang baik-baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini saya dapatkan dulu di PGA, Ghadul Basar. Ghadul Basar itu menundukkan pandangan. Ketika guru saya menceritakan Ghadul Basar itu, mata kita nggak boleh jelalatan, harus menundukkan pandangan ini. Saya kan membantu kakak saya, dua-duanya punya toko ya, Mbak Kusnia, Mbak Wati ya, punya toko. Saya sering bantu sana, bantu sini gitu ya. Itu ketika mendengarkan Ghadul Basar, tundukkan pandangan, jadi gak oleh melihat orang yang cantik itu. Akhirnya apa? Baru mendapatkan hadis itu tadi, Ghadul Basar itu salah pengeterapan, Pak. Jadi ngedoli gini, niki susu gini, Pak. Jadi nggak mau lihat di Senen ya, nggak boleh begitu. Maksudnya ini ya. Jadi Ghadul Basar ya. Ghadul Basar itu dalam dunia apa? Muamalah itu ternyata sebagian diperbolehkan. Termasuk dokter nek nyontek gak ngene, Pak. Tapi ya biasa saja lah gitu ya. Ghadul Basar ya. Jadi mata kita ini digunakan melihat sesuatu yang baik-baik, baca Al-Quran dan seterusnya itu. Yang baik-baik yang diridhoi oleh Allah, bukan yang baik-baik itu bintang film dilihat. Wah, ini yang baik-baik ini. Yang diridhoi oleh Allah yang menciptakan kita, menciptakan mata kita juga ini. Mulut juga demikian. Tangan juga demikian, ya. Memegang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan memegang sembarang yang bisa dipegang, diambil, dicuri ya. Oh, ini barokah ini, Pak. Nah, barokah itu salah penerapan itu kadang-kadang ya. Berkat itulah. Barokah itu apa, Pak? Ya berkat. Ya. Nek barokah itu berkat, berarti orang yang dapat barokah adalah orang yang kenduri saja yang dapat. Ya, orang yang tidak kenduri nggak dapat berkat. Barokah itu kalau kita terjemahkan punya makna ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan. Jadi kalau tangan kita ini barokah, berarti ada kebagusan yang dilakukan oleh tangan yang kita miliki ini. Tetapi sebenarnya barokah itu bukan sekedar ziyadatul khair. Kalau saya baca di dalam kitab yang lain itu, terjemahan penjelasan al-barokah, berkah itu adalah di samping bertambahnya kebagusan tadi itu adalah tuzidukum fi taatillah. Jadi di samping tambahnya kebaikan itu menambah pula tuzidukum fi taatillah, tambahnya ketaatan panjenengan dumateng Gusti Allah. Jadi barokah itu bukan sekedar umur yang panjang kan ya. Wah, ini diberi umur panjang, semoga umurnya barokah, kan gitu ya doa-doa kita ya. Kita kan banyak menginginkan keberkahan di dalam hidup kita ini. Makan saja minta berkah dengan doa Allahumma barik lana. Nah, Allahumma barik lana, minta keberkahan. Di dalam salat kita ada doa keberkahan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Bagaimana doa salat itu? Itidal ya, Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Ya itu sekali-sekali dibacalah. Jangan hanya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada doa salat dari Nabi itu bermacam-macam. Yang ada di dalam tarjih di antaranya itu tadi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Dalam doa salat kita ada permohonan keberkahan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mantenan itu didoakan keberkahan kan ya. Barakallah kan ya. Wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi tonggone dadi manten itu didoakan supaya mendapatkan barokah atau mabruk gitu ya. Keberkahan ya. Keberkahan itu bisa juga umur panjang, tapi umur pendek pun bisa barokah. Ya, umur pendek barokah seperti sahabat Umar, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu meninggal pada usia 40 tahun, 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Ketika masuk Islam, cerdas sekali, diberi tugas oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah ke Yasrib. Yasrib niku pundi, Bu? Halo? Yasrib niku nggih ngajeng niki naik becak terus ke Yaswelangon, dari Yaswelangon naik bis, dari ke Juanda, kemudian naik pesawat ke Arab Saudi sana, ke Yasrib, ke Madinah ya. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair itu ditugasi berdakwah ke Madinah yang namanya awalnya adalah Yasrib itu. Karena cerdas, dengan izin Allah banyak mengislamkan tokoh-tokoh orang yang ada di Yasrib itu. Kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Yasrib. Karena banyak yang akan menerima itu. Sudah banyak yang masuk Islam. Di tahun kedua Hijrah, Mus'ab bin Umair ini ikut perang, tapi menang kan ya, perang Badar. Tahun ketiga Hijrah ikut perang lagi, namanya perang, wah pelajaran tarikh SMP Muhammadiyah biyen. Wis biyen niku Pak lali wis ya. Perang Uhud yang banyak kekalahan di pihak Muslim itu. Di dalam perang Uhud itu Mus'ab bin Umair itu gugur sebagai syuhada. Ya insya Allah dapat bidadari, siapa namanya tadi? Ainul Mardiyah itu ya. Masih usia 40 tahun. Jadi usia yang muda, yang pendek itu pun kalau ada keberkahan di dalamnya, semakin taat kepada Allah, berarti umurnya itu adalah umur yang barokah. Termasuk juga kaya itu barokah tidak? Barokah kalau dengan kekayaannya semakin taat kepada Allah. Sakitnya berkah apa mboten Pak Haji Satun? Barokah juga. Kalau dengan diberi sakit ini kemudian semakin taat kepada Allah. Contohnya Nabi Ayub itu 18 tahun diberikan sakit, tapi semakin taat kepada Allah. Berarti sakitnya ini menjadikan keberkahan. Miskin barokah mboten? Barokah. Asal sesuai dengan definisi tadi. Barokah itu adalah ziyadatul khair tujikum fi taatillah. Bertambahnya kebaikan dan semakin taatnya, bertambah taat kepada Allah. Jadi walaupun miskin itu ada keberkahan, tapi kalau tidak taat kepada Allah, wah aku miskin, kemudian karena dengan miskin itu mencuri, gitu, kemudian mengambil yang bukan miliknya, berarti miskin tidak membuat dia menjadi barokah. Tanah yang barokah itu bukan tanah yang subur, gemah, ripah, jinawi saja. Di Arab itu tanahnya tandus kan ya. Tidak bisa tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu nggak bisa kayak di Indonesia. Di sana itu gersang. Orang yang punya satu pohon itu katanya ya, ketika saya ngomong-ngomong itu dan melihat menyaksikan, itu adalah orang yang kaya. Karena memelihara satu pohon itu butuh biaya yang besar. Air harus setiap jam mengalir ke pohon itu supaya bisa hidup. Itu di Arab. Kalau di sini kan lebih-lebih kan gitu ya. Tanah yang gersang itu di sana adalah ada keberkahan. Orangnya luar biasa sekali rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya.
Jadi benar-benar kalau saya dialog dengan orang-orang yang ada di sana, di antaranya ketika ngobrol gitu, saya tanyakan ke orang sana itu ketaatan. Kenapa orang Arab itu semakin taat kepada Allah itu apa? Subur, dapat keberkahan negeri yang tandus ini karena taat sekali itu. Saya pernah saksikan toko ketika waktunya sholat itu benar-benar tutup sudah. Sing nakal kan orang Indonesia, wis tutup itu sik tuku meksa ya. Akhirnya tokonya ditutup, Pak, disegel 2 hari tidak boleh buka. Kenapa? Karena waktunya sholat sik buka. Biasanya itu waktu sholat sebelum adzan, ya adzan itu sudah tutup, betul-betul tutup, tidak melayani pembeli. Ya ditinggal saja yang di emperan toko itu ya. Kalau malam hari cukup lampu dimatikan, tinggal untuk sholat. Ketaatannya kepada Allah sangat luar biasa sekali. Tidak ada orang yang waktu sholat itu cek keluyuran, kecuali orang Indonesia. Kata Pak Haji Suharyo itu ya, jadi masuk ke mall itu waktunya sholat itu, belanja di sana, jalan-jalan, walaupun nggak dilayani itu ya. Baiklah ibu bapak, kaitan dengan keberkahan yang nantinya Allah juga akan memasukkan surga, ada surga Aden tadi bagi orang yang menyucikan diri. Yang ketiga ada surga yang namanya surga Naim. Pernah dengar nggih? Jannatun Naim. Ya. Jannatun Naim ini juga disediakan bagi orang yang beramal soleh. Pada intinya adalah orang yang beriman dan beramal soleh lah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Al-mulku yawma idzil lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin naim. Jadi wong sing beriman dan beramal soleh bisa juga tadi disediakan ada surga Firdaus, juga ada surga Jannatun Naim ya. Kita tinggal milih lah, wakeh masuk ke anak sing tepak ya. Karena disediakan banyak kan, kita banyak pilihannya. Oh, milih iki wae lah. Milih di pintu Royan karena dia suka berpuasa gitu ya. Atau di pintu tahajud, kata ustadz-ustadz itu ada pintu tahajud. Orang yang bertahajud itu nanti pintu tahajud itu ketika dilewati oleh orang yang bertahajud itu dipanggil, aina musallin, wong sing salat sini, sing salat tahajud, masuk lewat sini ya. Panjenengan saya tidak tahu masuk yang pintu mana gitu nggih. Atau surga yang mana? Bisa Jannatul Ma'wa ya. Jannatul Ma'wa itu di surat As-Sajdah ayat yang ke-19. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Jadi pada intinya ya dua itulah syaratnya untuk masuk surga, beriman dan beramal soleh, bisa masuk ke dalam jannatul ma'wa. Ada Darussalam. Kalau Darussalam ini saya teringat pada saudara kita Pak Sumir. Pak Sumir itu orang pertama di kampung kita. Dulu kan kampung kita jadi 3, sekarang jadi 3 desa ini ya. Itu yang sekolahnya di Darussalam Gontor itu ya. Ada surga yang namanya surga Darussalam. Darussalam ini ya pada intinya itu tadi 2 golongan tadi itu. Apa tadi? Beriman dan beramal soleh. Lahum darussalam 'inda rabbihim ya. Disediakan bagi mereka Darussalam ya. Surga-surga yang Allah berikan itu, bahkan ada surga yang diberikan kepada orang yang sabar ya. Orang yang sabar itu juga disediakan surga, beramal soleh kemudian sabar. Kalau sabar ini kita baca di dalam surat Al-Furqan itu ya, sebagai ibadur rahman itu. Surat yang ke berapa itu Pak Haji Agus? 25 ya. Ya, iya saja lah gitu ya. Ya. Al-Furqan itu ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi ibadur rahman yang disediakan surga karena kesabarannya. Sabar itu adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, ya, dan juga sabar ketika menerima musibah. Jadi kalau ada orang yang rokokan, itu orang yang sabar enggak? Rokok ganja, ya. Itu bukan orang yang sabar karena dia tidak taat untuk meninggalkan larangan Allah. Minum, ya, minum bukan sekedar minum air, ya. Minum minuman keras itu melanggar larangan Allah, berarti bukan orang yang sabar. Ketika ada azan, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, ada perintah untuk ajakan untuk sholat, tapi dia tidak mengerjakan. Engko ae lah, ya, si adzan bareng sekomat, ya, wah si komat, ya. Waktunya asar kan si suwe, ya. Itu tidak masuk dalam kategori orang yang sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah. Apa saja yang diperintahkan Allah dilaksanakan dengan baik. Termasuk di dalam ibadur rahman tadi itu. Ada perintah, ada larangan. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang jahil, orang yang menyakiti kita, menggoda kita, mengganggu kita, suruh ngomong qalu salama. Termasuk si Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu nama panggilan, namanya sendiri Ramses II katanya. Itu oleh Allah diberi petunjuk supaya berbicara dengan baik, qaulan layyina. Walaupun yang dihadapi adalah Fir'aun. Kadang-kadang kita baca itu ada nge-share ngrasani Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi wong Islam, duduk Fir'aun itu, ya. Ngus dicuaci maki dengan bahasa yang kasar sekali. Ini kan tidak sesuai dengan ibadur rahman, ya. Jadi Mas Rahman, ya, ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu adalah sholat malam, sujada wa qiyamah ketika malam, ya. Kemudian berdoa supaya terhindar dari neraka yang apinya menggelegak itu. Kemudian kalau berinfak, walladzina anfiqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika qawama. Nek blonjo gak boros juga gak medit, ya, medit itu bakhil, cerek, cetil itu, ya. Infak saja wis jaluk surga tapi mek 100.000, ya, kletek, ya. Itu mungkin masuk golongan itu tadi. Bukan ibadur rahman. Kalau ibadur rahman itu apabila menasarufkan hartanya itu tidak medit dan juga tidak boros. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang masuk surga karena kesabarannya, yang sabar itu melaksanakan perintah menjauhi larangan. Termasuk juga walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang menyembah Allah tapi tidak menyembah kepada selain Allah. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Puwateng sembuayang tapi sik njaluk nyang Nyi Roro Kidul supaya dapat ikan yang banyak. Ke Nyi Blorong, kalau di kene aku pernah dengar ono babi ngepet. Ono apa mana sih yang gua beras itu? Keblek. Wah, kenal bapak-bapak. Iya. Jaluk selain Gusti Allah, padahal dia sholat masih minta kepada selain Allah bersama dengan menyembah Allah. Ini kita hindari, gitu. Termasuk juga membunuh. Di situ disebutkan wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun, ya. Jadi tidak membunuh dengan cara yang tidak hak dan juga tidak berzina. Tidak berzina, ya. Tetapi di situ
dilanjutkan lagi, kalau tobat gak apa-apa. Illa man taba, kecuali bertobat, pernah membunuh, pernah berzina, kemudian bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Jadi membunuh tadi dia lakukan, berzina dia kerjakan, tetapi bertobat, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu diampuni dosa banyak pun oleh Allah diampuni kalau mau bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, ya. Taubat yang sesungguh-sungguhnya, bukan taubat tomat, ya. Kapok lombok gitu ya. Wis tapi sesuk sik nglakoni maneh. Ya, itu bukan seperti itu main-main itu. Jadi orang yang bertobat itu diampuni oleh Allah. Termasuk akan dimasukkan surganya Allah. Nah, kalau saya lanjutkan, siapa lagi ibadur rahman yang diampuni oleh Allah, dimasukkan ke surga itu adalah walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jadi tadi di surat Al-Mu'minun ada lahwi gitu ya. Perbuatan yang sia-sia. Kalau bertemu dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, itu ditinggalkan dengan cara yang baik. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jadi ada orang yang berjudi misalkan, tidak kita kata-katain neraka itu judi, nah, tidak begitu, tapi dengan kata yang mulia. Wa idza marru, kita pindah dari tempat kejadian yang jelek tadi itu terhormat, lewat dengan cara yang terhormat, tidak menyakiti orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Itu iseng enggak? Kadang-kadang ada orang melakukan kejahatan berbeda dengan kita, wah neraka itu. Nah, tidak seperti itu ibadur rahman itu. Qaulu salama yang di depan tadi juga kita lakukan. Kemudian juga barangkali ini sudah panjenengan lakukan, bahwa ibadur rahman yang disediakan surganya Allah itu adalah orang yang berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim itu. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi berdoa memohon kepada Allah supaya diberikan keluarga yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang menyejukkan hati, dan juga diberi oleh Allah menjadi pemimpin, ya, lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah demikian itu, maka Allah benar-benar menyediakan surga. Ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru. Nah, di sini ada kata sabar, ya. Wa yulqauna bima sabaru. Surat Al-Furqan, ya. Surat Al-Furqan ayat-ayat yang terakhir itu ada doanya Nabi Ibrahim itu. Bisa ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang disediakan ghurfah. Ghurfatun, ya, ghurfah itu kan kamar gitu. Tapi kamarnya berada di surga itu. Bima sabaru, karena kesabarannya. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman, dan juga diberikan penghormatan yang sangat luar biasa sekali oleh para malaikat itu. Diberi penghormatan tahiyatan wasalaman, dan penuh dengan kedamaian. Di ayat yang lain itu adalah supaya masuk ke surga. Kenapa? Bima sabartum, karena kesabaran ini. Jadi perlu kita menjadi orang yang bersabar. Sabar dalam 3 hal tadi, Bapak nggih. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, serta apa tadi satunya? Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan juga sabar dalam menerima musibah. Yang ketiga ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Sabar yo, kalau ada orang yang
kena musibah. Tapi tidak pernah ada sabar yo mengerjakan sholat. Nah, ayo sabar, sabarnya di sabar apa? Oh, mengerjakan sholat. Ini perintah Gusti Allah. Gak ada yang menasihati seperti itu kecuali saya pada hari ini. Ya, lainlah itu ya. Baiklah, ibu bapak, sudah berapa nama surga tadi itu? Yang pertama apa tadi? Ya, Firdaus. Ya, mulai dari pengajian ini kalau saya di gua mulai, Pak. Firdaus. Yang kedua apa? Aden. Ketiga Naim. Keempat Ma'wa. Kelima ingat orang Wadgali tadi, Darussalam. Keenam Darul Muqamah. Nah, jadi ada surga namanya Darul Muqamah. Ini disediakan bagi hamba Allah yang sering berbuat kebaikan dan tidak berbuat maksiat. Termasuk orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke surga yang bernama Darul Muqamah. Dasarnya Quran surat Fatir ayat yang ke-34, surat ke-35 ayat ke-34. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurur rahim. Itu ada Darul Muqamah yang disediakan bagi hamba Allah yang bersyukur juga ya. Yang ketujuh ada Muqammal Amin. Muqammal Amin. Nama surga juga itu. Adalah salah satu nama nama surga yang dijanjikan oleh untuk orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Innal muttaqina fi maqamin amin. Nah, jadi orang yang bertakwa itu berada di surga yang bernama Maqamal Amin ya. Quran surat At-Dukhan ayat 51 ya. Kalau ada kesalahan ucap monggo dicek lagi nanti nama-nama surga ini. Yang terakhir adalah surga yang kekal itu, yang abadi ya. Sehingga disebut dengan surga khuldi. Salah satu nama surga yang ada di dalam Al-Quran. Di samping ada nama buah apa? Buah khuldi. Yang mengatakan buah khuldi itu sinten Bapak? Yang mengatakan buah khuldi atau pohon khuldi itu setan, bukan Gusti Allah. Gusti Allah hanya menyebut wala taqraba hadhis syajarah. Wahai Adam, ya, jangan kamu dekati pohon ini. Hadhis syajarah, pohon ini, bukan pohon khuldi itu. Tetapi setan kemudian datang, Adam, kamu kalau mendekati pohon ini, apalagi makan buahnya, kamu nanti jadi orang yang khuldi, orang yang kekal di surga ini. Itu bujukan setan kan, kebalikannya kan dari perintah Allah, dari larangan Allah. Kata Allah, janganlah kamu dekati pohon ini. Tapi dari setan, yes, mangano lah pohon ini, gak apa-apa. Kamu akan khuldi, akan apa? Kekal di surga. Tetapi janji Allah tetap janji Allah yang tidak berubah. Ketika Nabi Adam melanggar janji itu, kemudian diturunkanlah ke dunia seperti yang sekarang ini bersama dengan anak cucunya ini. Termasuk panjenengan ini ada, ya sudah kehendak Allah seperti itu ya. Tidak usah protes ke Nabi Adam. Seandainya Nabi Adam gak mangan mendekati apa? Hadis sajarah, wah kita enak ya di surga ya. Tidak begitu ya. Kalau di surga maka nggak ada seperti saya ceramah seperti ini, nggak ada. Demikian Pak Haji Marsudi cukup ya. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ya tidak usah. Wong nggak iso jawab ya nggak usah dijawab. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.